Shalom jemaat sekalian. Selamat datang di ibadah malam Natal GKKA Makassar. Kami menyambut saudara-saudara sekalian yang telah hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara streaming dengan penuh sukacita. Sungguh suatu anugerah dan sukacita yang sangat besar kita dapat merayakan, menyambut kelahiran Tuhan kita. Dialah Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, yang telah rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia, bahkan yang rela lahir di kandang yang hina karena kasihnya kepada saya dan saudara, sehingga kita semua lakukan hidup pujian ini bersama-sama. Amat besar yang tak dapat kulukiskan, Kasihmu lebih tinggi dari bintang, tinggi dari bintang, lebih dalam dari semua lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Anugerah-Mu hidup pujian kami Dan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai awan, tiap orang penulisnya. Tak Tak mungkin kami melukiskan Tuhan, kasih-Mu yang teramat besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Saudara jemaat semua bangkit berdiri. Kami memuji-Mu Tuhan, Kasih-Mu besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas.
Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Allah kami. Raja di atas segala raja. Mau mengaruniakan putranya yang tunggal. Untuk lahir ke dalam dunia. Menanggalkan segala kemegahan surga. Untuk menebus setiap kami, manusia yang hina. Lahir di kota yang kecil, lahir di palungan yang hina, lahir menghampiri hati kami yang kotor. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Kau datang untuk menebus kami semua. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas keselamatan yang Kau tawarkan kepada kami ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua itu ya Tuhan? Selain dengan mempersembahkan hidup kami, membukakan hati kami, hingga Kau bertahta di dalamnya ya Tuhan. Dan kami rindu menaikkan pujian kami Tuhan, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat tempat ini ya Tuhan. Biarlah pujian yang mengalir di dalam memenuhi isi hati kami, memenuhi ruangan ini ya Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan kami. Dan kami menyerahkan perayaan Natal pada malam hari ini di awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Nya Tunggal. Dan kami telah berdoa. Amin. Kabar kesukaan telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dia lahir untuk kita semua. Menebus dosaku dan dosamu. Senang aja kita semua membagikan sukacita Natal ini kepada sekitar kita. Berikan salam dan senyuman-Mu yang terhangat kanan dan ke kirimu. Dan kita sambung dengan pujian ini. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bersama. Come on. Hai dunia bersoraklah, hai dunia bergembiralah, telah lahir bagimu Sang Juru Selamat dunia. Dunia gemar dan soraklah, Raja pun lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah.
Allah telah mengaruniakan Yesus buat kita semua. Karena kasih, karena Yesus itu datang buat kita, menebus genap kita. Kasih yang mengubahkan segalanya, kasih yang tiada bandingannya, kasih yang sejati. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, Tak tergantikan. tak tergantikan. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh kasih-Mu Tuhan, sungguh kasih-Mu tiada duanya. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, Mengubah segalanya. mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tangannya di atas. Sungguh Engkau baik Tuhan, Kau baik, sangat sungguh kasih-Mu yang tiada duanya Tuhan. Engkau baik bagiku, Kebaikan-Mu Engkau baik, sangat baik, Engkau baik bagiku. kebaikan-Mu Bapa mengalir di hidupku. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Silakan duduk jemaat sekalian. Lalu kata malaikat kepada para gembala di malam itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan berjumpa seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama para malaikat itu
karunia Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Allah telah dikaruniakan buat kita semuanya. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Yesus Tuhan Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang Kau juru selamatku, Kau pengharapan kami, Kau pernah gagal rencana. Nilai kami dari Tuhan, Allah yang tak pernah gagal. Kau pernah gagal Rencanamu terang di jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencanamu terang di jalanku, kuasamu sempurna, harapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapan, Harapanku di dalam-Mu,
duduk jemaat sekalian. Ya, kamu tuh anak Tuhan banget ya. Gak ada deh capek-capeknya nyalain Tuhan. Udah jadi pemimpin komsel, terus pengusir handap. Sekarang kamu jadi pelakukan itu lagi. Wah, Enggak kok. Kalau menurutku sih melayani itu kewajiban kita semua ya. Soalnya kan Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Iya, wah hebat banget ya kamu dia. Kamu positif banget nanggapin semuanya. Seakan-akan hidupmu itu udah diatur sama Tuhan. Oh, iya dong, saya percaya kalau misalnya kita sudah mengikuti Tuhan dengan setia, Dia pasti akan menyiapkan yang terbaik buat kita. Dan memang itu pengharapanku di dalam Dia. Teman-teman, yuk kita doa yuk. Ibu Lia, apakah Ibu Lia sudah sadar? Coba, apakah Ibu bisa mengikuti jari saya? Oke. Apakah selama ini Ibu sering merasakan sakit kepala yang akut? Oke. Dari hasil pemeriksaan, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda terkena kanker otak. Dan kalau dilihat dari penyebarannya, Anda sudah berada di stadium 3. Oleh karena itu, Anda harus segera dirawat. Aku kecewa karena pengharapan yang selama ini aku taruh padanya diruntuhkan dengan sebuah penyakit. Harapanku kalah dengan penyakit ini. Ya, selamat pagi, silakan Pak. Silakan. Ya, jadi hari ini saya panggil Bapak dan Ibu ke sini karena Dev memukul temannya lagi di sekolah. Kenapa? Muka belum. Sebentar ya, Bu. Silakan Pak. Halo. Kayak gini kan? Sakit ya? Ya, mohon perhatiannya Bu, karena ini sudah kali kelima Dev memukul temannya di sekolah. Permisi ya, Bu. ya, halo. Ya, gimana? Dev. Atas nama Dev. Ya deh, apa capek baru pulang ke rumah. Sama masuk sana.
Cinta hanya ada di cerita fairy tale yang dibuat oleh orang dewasa untuk membodohi anak-anak. Love? Apa itu love? Aku tidak pernah mendapatkannya sama sekali. Papa dan Mama lebih cinta bisnis dan gereja daripada aku. Aku punya semuanya di dunia ini. Makanan yang mahal dan enak, shopping, pacar yang cakep, orang tua yang kaya raya, dan teman-teman yang selalu siap menemaniku kapan saja. Teman-teman selalu tertawa dengan gurauan yang aku lontarkan. Semua orang berpikir, akulah orang yang paling bersukacita di dunia ini. Tapi itu pikiran mereka. Makan makanan mahal dan enak, berbelanja barang bermerek, pacar yang cakep, orang tua yang selalu memberiku uang, teman-teman yang ada denganku. Semuanya fake. Aku tidak merasakan sukacita. Waktu berlalu begitu cepat. Malam yang sunyi berubah menjadi pagi yang penuh dengan kebisingan. Aduh, kau jangan pakai mata. Matamu di mana sih? Kadang-kadang dunia ini terlalu ribet buatku yang merindukan kedamaian. Luis, kamu dipanggil bos tuh ke ruangannya. Masuk. Apa ini? Karena kerjaanmu tidak beres, perusahaan jadi rugi besar. Keluar. Apa sih, Ma? Kamu cari masalah lagi? Masalah? Papa yang suka cari masalah, nak? Kemarin kemana? Kenapa pulang telat? Saya kan sudah bilang, saya keluar sama teman-temanku. Teman? Teman yang mana? Sudah, bisa nggak sih kalian tidak bertengkar sehari saja?
sama saya. Selalu saja ada hal-hal yang mengganggu kedamaianku. Karena kerjaan tidak beres, perusahaan jadi rugi besar. Kamu cari masalah lagi. Masalah? Papa yang suka cari masalah nak? Bahkan di tempat yang aku anggap paling tenang sekalipun, aku tidak menemukan kedamaian itu. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan senang bisa menyapa saudara di dalam rangkaian acara ibadah atau perayaan Natal kita. Saya berharap melalui semua yang kita saksikan dan kita dengarkan, kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baik kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga,
Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kami buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Pada hari ini kami bersama-sama mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2022 ini. Kalau kami bisa melihat ke belakang, betapa ajaibnya Engkau ya Tuhan. Di dalam kebesaran kuasa-Mu dan kasih-Mu, Engkau menuntun kami, menjalani setiap hari kehidupan kami, dengan segala tantangan dan pergumulan kami. Namun kami melihat anugerah Tuhan cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup kami dan hati kami. Kiranya Allah berkenan mengubah hati kami, menjadikan baru di hadapan Tuhan. Dan pada tahun yang akan datang, kami dapat melewati bersama-sama dengan Tuhan dengan satu keyakinan kemenangan bahwa Tuhan adalah sandaran kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dan kami sudah menyiapkan hati kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sejenak saya ingin membawa saudara ke pengalaman masa kecil saudara. Ya, saya percaya semua kita pernah melewati masa kecil kita. Nah, saudara ingat ini? Ingat tidak? Saudara, apa ini ya? Saya percaya saudara kita punya pengalaman dengan ini. Ya. Ada yang tidak punya pengalaman? Kalau tidak punya pengalaman, saya kasih pengalaman. Ya. Sebelum botol susu ini menjadi barang langka, ya, saya tidak tahu nanti pada zaman-zaman yang canggih anak-anak sudah tidak pakai botol susu, tapi mungkin langsung diinfus masuk di mulutnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat ada seorang batita. Ketika dia memperhatikan mamanya membuat susu, lalu kemudian setelah diisi susu, lalu kemudian dia menggoncang-goncang. Setelah menggoncang-goncang, lalu diberikanlah kepada anaknya. Saudara, si batita itu lalu kemudian menyedotnya. Senang sekali melihat menyedot, ya. Saudara, namun apa yang terjadi dengan batita ini? Setelah botol susu ini menjadi kosong, lalu dia melihat, lalu kemudian dia menggoncang-goncang. Ternyata isinya sudah tidak ada lagi. Saudara, batita ini kemudian menangis. Pertanyaan saya, mengapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Saudara, karena sudah habis. Ia menangis oleh karena dia belum puas. Ia menangis agar mamanya membuatkan susu lagi buat dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang menjalani kehidupannya seperti memegang botol susu yang kosong. Kosong karena habis. Ketika dia membuka dompetnya, dia lihat sudah habis, kosong. Ketika dia membuka kulkasnya, habis, sudah kosong. Ketika dia pagi-pagi membuka tokonya, dia memperhatikan rak-rak tokonya, sudah habis, kosong. Ada juga orang yang menjalani kehidupannya kosong karena dia belum puas. Ia sudah punya satu, tetapi ia masih merasa kosong. Ia sudah punya dua, ia semakin kosong. Ada orang menjalani kehidupannya di dalam keadaan kosong karena dia belum puas. Tapi ada juga orang yang menjalani kehidupannya sesungguhnya sudah penuh, tetapi ia merasa kosong.
segala sesuatu ia miliki. Ada prestasi, ada apresiasi, ada kasih, ada penghargaan, ada kedudukan, semuanya dia miliki. Tetapi dia menjalani kehidupannya ini kosong. Ada seorang anak muda yang baru saja lulus dari sebuah perguruan tinggi yang terkenal, dan dia mendapatkan predikat lulusan yang terbaik. Saudara, pemuda ini dengan cepat mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan posisi yang begitu menjanjikan. Dia berada di sebuah ruangan kerjanya yang sangat mewah, dilengkapi dengan fasilitas. Dia bekerja dengan maksimal. Setiap kali bawahan-bawahannya datang, hanya datang sekadar untuk menanyakan, meminta advis pekerjaan. Saudara, pemuda ini begitu keluar lihat di ruangan kerja bawahannya, mereka bisa bersenda gurau, mereka bisa bercengkrama, tetapi tidak dengan dia. Dia seorang diri dan dia tidak ada tempat untuk menyatakan isi hatinya. Ia pergi ke kelab malam, menikmati segala sesuatu. Di sana dia melihat ada orang yang bersukaria. Tetapi sebentar setelah mereka mabuk, mereka berkelahi. Ia tidak menemukan damai. Ia tidak menemukan sukacita. Ia pulang ke rumah. Tetapi orang tuanya pun di dalam kesibukan yang sama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ia penuh. Tetapi sesungguhnya ia menjalani kehidupannya dengan perasaan yang kosong. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa itu kekosongan? Saudara, kekosongan itu ketidakhadiran atau absennya kepenuhan. Itulah kekosongan. Ia berlimang dengan harta, tahta, prestasi, kasih orang di sekitarnya. Tetapi ia menjalani kehidupannya seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Kosong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian, siapakah yang dapat mengisi kekosongan di dalam hidup seseorang? Apakah yang dapat mengisi kekosongan di dalam hidup saudara dan saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepenuhan Kristuslah yang dapat mengisi kekosongan hidup manusia. Dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Karena dari kepenuhannya atau kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Kristus kita menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 16 berbicara kasih karunia demi kasih karunia. Itu berarti bahwa satu kasih karunia disusul dengan kasih karunia yang lain. Allah memberikan keselamatan kepada kita, sebuah kasih karunia yang besar. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, Allah menambahkan kasih karunia yang lain. Satu kasih karunia disusul dengan satu kasih karunia yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara berdiri di tepi pantai, saudara bisa menyaksikan gambaran kasih karunia demi kasih karunia. Satu ombak menepi ke pantau, kemudian turun, dan kemudian disusul ombak berikutnya, kemudian turun, seperti demikian. Saudara, kasih karunia demi kasih karunia, kata firman Tuhan. Satu kasih karunia ditambah dengan kasih karunia yang lain. Saudara, Rasul Paulus menggambarkannya di dalam Efesus pasal 1 ayat 23 berkata demikian. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia atau Kristus, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, Rasul Paulus mengambil kembali maksud Tuhan di dalam Yohanes, bahwa kita melihat bagaimana kasih karunia itu memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Rasul Paulus di dalam tulisannya di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang sesuai kepenuhan Kristus membuat kita memiliki satu pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaan kita sangat sederhana sekali, saudara. Mengapa Kristus itu yang bisa memenuhi kehidupan kita? Mengapa Kristus
kepenuhan Kristus dapat mengisi kekosongan di dalam hidup kita? Saudara, jawabannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berkata bahwa Kristus itu adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan Kristus Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, hanya Allah sang pencipta segala sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada orang yang hidup di dalam kelimpahan. Ada tersedia kelimpahan kasih karunia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang menjalani kehidupannya itu penuh dengan kekosongan. Ada tersedia kasih karunia yang begitu banyak. Kasih karunia demi kasih karunia. Tetapi mengapa ada orang yang menjalani kehidupannya itu penuh dengan kekosongan? Saya percaya saudara, bahwa saudara yang hadir pada malam hari ini, ada yang mengalami demikian. Ada begitu banyak kasih karunia, tetapi hidupnya penuh dengan kekosongan. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, dosa penyebab manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah menjadikan orang itu mengalami kekosongan di dalam kehidupannya. Yesaya di dalam 59 ayat 2 berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga kamu tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosalah yang membuat orang keterpisahan dengan Allah. Dan keterpisahan dengan Allah itulah yang membuat kehidupannya kosong. Jadi secara sederhana bahwa di dalam kekosongan kehidupan manusia tidak ada satupun yang dapat mengisinya selain daripada Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 11 berkata demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Kekosongan menjadikan hidup seseorang terasa gelap. Hidup di dalam gelap. Saudara, gelap artinya kosong. Tidak ada pengharapan. Gelap artinya tidak ada kasih. Gelap artinya tidak ada sukacita. Gelap artinya tidak ada damai. Tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Tidak ada pengharapan. Tidak ada lagi kenikmatan di dalam kehidupannya. Diperparah lagi dengan tidak ada satupun orang yang tahu. Dan tidak ada satu orang pun yang peduli. Saudara, itulah kekosongan yang dihadapi dan dialami oleh manusia yang terpisah dari Tuhan. Suatu kali ada seorang anak remaja 13 tahun. Dia dibesarkan oleh neneknya. Saudara, sejak kecil kedua orang tuanya ini pisah. Ya. Saudara, kedua orang tua ini pisah dan pergi masing-masing dengan kesenangannya masing-masing. Gadis remaja ini diserahkan kepada neneknya yang sudah rentah. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika dia beranjak 13 tahun, sang nenek sudah tidak bisa lagi mengendalikan gadis remaja ini. Dan gadis remaja ini dia berpacaran dengan seorang anak muda. Saudara, di dalam perpacarannya, saudara, anak gadis ini banyak dibohongi oleh si pemuda. Sampai pada suatu hari mereka menginap di rumah neneknya. Dan mereka melakukan segala sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara, namun perbuatan mereka ketangkap oleh penduduk setempat. Saudara, penduduk setempat itu lalu menghukum mereka dengan membawa batu menabarkan di jalan. Saudara, perbuatan itu, pengalaman itu membuat si gadis 13 tahun ini semakin pahit di dalam kehidupannya. Saudara, singkat cerita, dia melarikan diri dari rumah neneknya untuk menghindari cemooh orang-orang di kampungnya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, malang bagi gadis 13 tahun ini. Dia kemudian masuk ke dunia yang lebih gelap lagi. Lalu kemudian dia mulai terlibat dengan prostitusi. Dia terlibat dengan narkoba dan segala kenikmatan dunia. Harapannya adalah agar dia bisa memiliki sukacita. Harapannya agar dia bisa menikmati kasih dari orang di sekitarnya. Harapannya adalah agar dia bisa memiliki satu kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun saudara kasih dalam Tuhan, gadis 13 tahun ini
ternyata tidak menemukan itu. Tetapi dia sudah terlanjur jauh jatuhnya. Sampai pada suatu hari, saudara, dia kemudian masuk ke dunia yang lebih jauh dan kemudian dia jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan. Dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Sampai ketika berumur 17 tahun, dia keluar dari penjara. Dia ingin sekali meninggalkan segala kejahatannya. Lalu kemudian dia melamar menjadi seorang pembantu rumah tangga. Dia berharap dia bisa bekerja dengan baik di sana. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu, asisten rumah tangga itu, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh majikannya. Dan dia dilecehkan oleh majikannya. Saudara yang kasih Tuhan, gadis 13 tahun ini yang telah menjadi 17 tahun itu semakin hancur dan terpuruk di dalam hidupnya. Ia berhidup di dalam kegelapan yang begitu dalam sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus datang sebagai terang untuk mengusir segala kegelapan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, itu nubuatan di dalam perjanjian lama. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di negeri kegelapan, atasnya terang itu bersinar. Di dalam Yesaya pasal 4 ayat 14b berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Saudara, itu nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, nubuatan itu digenapi. Saudara, di dalam Matius 1 ayat 23 berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, Allah melihat bahwa manusia yang dikuasai oleh dosa, manusia yang hidup di dalam kegelapan, tidak ada cara untuk melepaskan mereka dari cengkraman kegelapan itu. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Terang itu datang ke dalam dunia, diwujudkan dengan lahirnya Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus sebagai terang yang mengusir kegelapan itu. Kemudian dia hadir di tengah-tengah dunia itu. Dan kemudian dia memberikan satu proklamasi, deklarasi atau mengumumkan dirinya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara boleh membandingkan dengan Yohanes pasal 9 ayatnya yang kelima dan pasal 12 ayatnya yang ke-35. Saudara, kita melihat bagaimana nubuatan tentang janji Allah untuk membebaskan manusia dari kegelapan hidup itu. Kemudian diwujudkan, digenapi di dalam perjanjian baru dengan akhirnya Sang Juru Selamat yaitu Kristus. Dan ketika Kristus melayani, dia mendeklarasikan bahwa dialah terang itu yang membebaskan manusia daripada kegelapan hidup. Kristus datang untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dosa, sehingga kekosongan dan kegelapan tidak lagi menguasai manusia, dan memungkinkan manusia itu untuk mengalami anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Saudara, hanya karena Kristus yang memampukan, yang membuat kita bisa menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, dia berkata, aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada pengharapan, ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian. Saudara, saya melanjutkan kisah gadis 17 tahun tadi. Saudara, kemudian dia bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Namun dia mengalami pelecehan di tengah-tengah pekerjaannya. Sampai pada suatu hari, ketika gadis 17 tahun ini membawa anak majikannya bersama dengan majikannya pergi ke sebuah mall. Saudara, dia berharap di mall itu dia bisa menikmati sedikit kebahagiaan di tengah-tengah kepahitan yang sedang dialaminya. Saudara, tetap di sana majikannya melecehkan dia dengan mengeluarkan kata-kata yang begitu pedis dan menyakitkan. Saudara, dia sebenarnya ingin lari dari mall itu. Dan kemudian dia pergi ke sebuah
toilet untuk menumpahkan kepedihannya. Saudara, ketika dia berhadapan dengan toilet tempat cuci tangan itu, kemudian dia mencuci tangannya di sana. Saudara, Allah melawat dia. Ada seorang ibu muda juga mencuci tangan di sana. Lalu kemudian dia lihat pembantu rumah tangga ini sambil mencuci mukanya. Lalu kemudian dia bertanya, "Are you Christian? Apakah engkau orang Kristen?" Saudara, asisten rumah tangga ini bukan Kristen. Lalu kemudian dia menoleh kepada ibu muda itu dan mengatakan, "Merry Christmas." Saudara, dia mengatakan, "Apakah engkau orang Kristen?" Dan kemudian dia melanjutkan, "Selamat Hari Natal." Saudara, cuman 2 kalimat itu saja. Saudara, gadis 17 tahun ini mengalami satu perubahan yang begitu ajaib sekali. Dan dia mengatakan, tidak pernah ada damai yang seperti itu kunikmati. Ketika seseorang menyapa aku, "Apakah engkau orang Kristen?" dan "Selamat Hari Natal." Saudara, dia berubah. Dan dia merasakan aliran-aliran kehidupan di dalam dirinya. Dan dia cepat-cepat mencuci mukanya dan kembali kepada asisten rumah tangga, kepada majikannya. Dan dia tidak pernah lagi melihat majikannya itu yang melecehkan itu sebagai seseorang yang menjahati dia. Ada kasih Kristus, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan di dalam dirinya. Karena Merry Christmas, Tuhan lahir di dalam hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan saudara dan saya, kita semua yang telah mengalami kasih karunia demi kasih karunia, panggilan kita yang telah menerima anugerah keselamatan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa dosa membuat kita hidup dan kita berada di bawah murka Allah. Tetapi Kristus datang untuk mengubah kehidupan kita, menjadikan hidup kita yang kosong itu menjadi penuh kembali, penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan kedamaian di dalam hidup kita. Saudara, Allah ingin kita menghargai anugerah ini. Allah ingin kita menjalani anugerah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, mengakui Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 berkata demikian. "Sebagai teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima." Saudara, kasih karunia yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita membandingkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 adalah berbicara tentang kematian Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Jadi saudara, kalau saya mengulangi kalimat ini bahwa Rasul Paulus menasihati kita supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dikerjakan Kristus untuk kita. Sebab dengan keselamatan itulah kita mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita. Dan itu awal untuk kita bisa menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang lain. Seperti gelombang laut, gelombang pantai itu yang terus akan bergelombang memenuhi kehidupan kita dan tidak pernah akan berhenti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mau yang menerima anugerah ini, kita sungguh-sungguh menghidupi anugerah ini. Sebab itu adalah awal untuk kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Awal untuk kita menikmati pengharapan. Awal kita menikmati kasih. Awal kita menikmati sukacita. Awal untuk kita menikmati damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepenuhan Kristus di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya, keselamatan yang kita peroleh, anugerah demi anugerah yang kita peroleh, Tuhan mau supaya kita bisa menikmatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 berkata demikian. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara, hari ini saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, saudara, kita diminta
untuk menikmati kasih karunia demi kasih karunia itu. Seperti aliran-aliran air di dalam kehidupan kita yang menyegarkan kita, yang menghidupkan kita. Tetapi sudah dikasih dalam kenyataannya, ada begitu banyak orang-orang Kristen tidak tahu menikmati kasih karunia atau kepenuhan di dalam Kristus yang telah disediakan baginya. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Ada orang Kristen tidak bisa menikmati kasih karunia demi kasih karunia atau kepenuhan di dalam Kristus yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Saudara, saya menggambarkannya seperti ini, saudara. Ketika kita sampai ke sebuah bukit atau gunung, di sana tersedia begitu banyak oksigen. Betul ya? Lalu kemudian kita harusnya menisap panjang. Tetapi orang itu mengatakan, saya tidak mau hirup panjang-panjang, nanti oksigennya habis. Ada tersedia banyak, tapi dia tidak mau menikmati. Atau dengan yang lain, saya berkata seperti ini, saudara. Ketika pergi ke pantai, ada sinar matahari yang bisa membuat kita bertambah vitamin D. Saudara lalu kemudian membaringkan dirinya di pantai. Tapi baru saja 1, 2, 3 menit, dia langsung lari dan mengatakan, saya tidak mau terlalu lama kena sinar matahari. Bukan takut lekleng. Tidak. Tetapi dia berpikir, jangan, nanti sinar mataharinya akan berkurang. Nanti orang lain tidak kebagian. Saudara, pikiran yang sangat bodoh, bukan? Atau dia pergi ke telaga atau danau. Di sana tersedia air yang begitu banyak. Dia haus, dia minum. Tetapi dia tidak mau minum sepuasnya. Kenapa? Dia takut air danau itu habis. Ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka tidak tahu bagaimana menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, alasannya sangat sederhana. Penyebabnya sangat sederhana. Oleh karena mereka tidak bertumbuh di dalam Kristus. Setelah dibaptis, selesai. Setelah menerima Yesus, dibaptis, selesai. Caicen. Tidak ada suatu upaya untuk bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga mereka tidak mungkin bisa menikmati kasih karunia demi kasih karunia atau kepenuhan demi kepenuhan. Karena beranggap sudah selesai. Tidak demikian, saudara. Baptisan adalah awal untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di depan sana ada begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia yang bisa kita nikmati. Segala kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kebencian, dendam, tidak ada pengharapan masa depan. Saudara, itu oleh karena kita tidak pernah menikmati kasih karunia Tuhan sediakan bagi kita. Ada juga orang yang tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan setelah percaya. Karena ia tidak membiarkan hidupnya dipenuhi sepenuhnya oleh kasih karunia Tuhan. Tidak membiarkan kasih karunia memenuhi kehidupannya. Ia membiarkan hidupnya mengelana kemana-mana untuk menikmati sesuatu yang sementara. Saudara, itu sebabnya dia tidak pernah bisa menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu kemudian terabaikan begitu saja. Laksana saya mengundang saudara datang ke rumah dan makan di rumah saya. Saya mengatakan, saya undang kamu untuk makan di rumah saya, sudah menyiapkan 7 macam makanan untuk kamu. Saudara, setelah saya undang, tapi merasa ragu, apakah benar si Anggung akan menyiapkan 7 makanan, jenis makanan? Saya tidak yakin. Lalu kemudian dia pergi ke warteg, makan di warteg dulu. Setelah makan di warteg, dia datang ke rumah. Lalu kemudian dia lihat meja semuanya sudah tersaji 7 makanan. Tapi dia sudah tidak bisa makan lagi karena perutnya sudah diisi dengan warteg. Ada begitu banyak orang yang seperti demikian. Hidupnya sudah dipenuhi dengan yang lain, sehingga kasih karunia yang ditawarkan itu menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Allah ingin kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Allah mengutus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita. So, hargai anugerah Tuhan ini. Keselamatan kita adalah kelimpahan di dalam Kristus yang membawa kepenuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati kapan saja berkat kelimpahan yang ada di dalam Kristus.
Roma pasal 15 ayat 29 berkata demikian. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya. Di dalam terjemahan yang lain, aku akan datang dengan kepenuhan dan kelimpahan di dalam Kristus. Rasul Paulus tahu persis ketika dia menerima anugerah itu, ketika dia melihat kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan kepadanya, dia datang kepada jemaat dan mengatakan, aku datang dengan kepenuhan kelimpahan di dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena dia tahu dan dia menikmati dan dia bisa membagikan itu kepada orang-orang yang dia kunjungi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus mau kita menikmati kepenuhan karena ia memang telah menyediakan untuk kita yang percaya kepadanya. Di dalam Kristus ada pengharapan. Saudara, kita kehilangan pengharapan, tapi dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada kasih, kita kehilangan kasih. Di dalam Kristus ada sukacita, kita kehilangan sukacita. Di dalam Kristus ada damai, kita kehilangan damai. Ada begitu banyak disediakan Tuhan bagi kita. Saudara, ada begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan sediakan kepada kita. Pertanyaan saudara saya adalah, saudara butuh yang mana? Adakah yang membutuhkan pengharapan di sini? Adakah yang membutuhkan kasih di sini? Adakah yang membutuhkan sukacita di sini? Adakah yang membutuhkan damai sejahtera di sini? Saudara-saudara mungkin seperti kain tadi, ya, ada kain warna biru, hilang pengharapan. Ya. Ada kain warna merah, hilang kasih. Ada kain warna kuning, hilang sukacita. Ada kain warna hijau, hilang damai sejahtera. Saudara ingin mengambil kembalinya. Saudara, saya memberitahukan kepada saudara-saudara tidak perlu pilih. Di dalam Kristus kita mempunyai semuanya. Tidak usah kita pilih, di dalam Kristus kita memiliki semuanya. Pengharapan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan karunia-karunia yang lainnya. Di dalam Kristus semuanya kita miliki. Saudara tidak perlu pilih. Saudara, Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, pada waktu kita membaca bahagian ini, kita bisa membayangkan sang pemazmur. Dia melihat Tuhan itu gembalanya, yang sudah menuntun dia ke padang rumput yang hijau yang luas. Dia bisa berbaring di sana. Dia bisa menikmati di sana. Ia bisa makan sepuas-puasnya. Sang gembala tidak membatasi dalam petak itu saja, tetapi luas. Silakan engkau menikmatinya. Menikmati dengan penuh sukacita. Menikmati dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada gembala yang menjaganya. Dia membawa ke air yang tenang. Dia bisa minum sepuas-puasnya. Karena ada gembala yang menyediakannya. Dia tidak pernah merasa kekurangan di dalam penjagaan sang gembala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ada begitu banyak orang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan kasih dan damai sejahtera. Tetapi di dalam Kristus yang datang itu, kita mendapatkan semuanya. Tuhan mau kita menikmati itu. Tuhan mau kita merasakan itu. Dan Tuhan mau kita berada di dalamnya. Sebab di dalamnya tidak ada lagi kekurangan. Semua kepenuhan itu diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kembali kepada pengalaman masa kecil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat seorang batita. Dia kemudian memegang susu ini, lalu kemudian dia minum dengan penuh sukacita. Bahkan ia memainkan botol susu ini dengan kakinya. Memainkan, dia minum dengan begitu nikmat sekali. Saudara, kenapa dia bisa menikmati seperti itu? Karena dia tahu memang ini disediakan oleh mamanya. Mamanya memang buat untuk dia. Dia menikmati penuh dengan sukacita. Dia bersukacita oleh karena dia tahu bahwa kalau habis mamanya akan bikinkan dia lagi. Dia akan minum lagi. Dia tahu bahwa kalau ini sudah dinikmatinya dan tidak pernah akan habis. Karena mamanya pasti akan menyediakan. Dan batita itu menikmati dengan penuh sukacita. Lalu kemudian ia puas dan dia tertidur.
dengan botol yang masih ada di tangannya dan tertidur pulas. Dalam sekejap ketika dia tertidur, saya menyaksikan Batita itu kemudian tersenyum di dalam tidurnya karena dia sedang bermimpi yang saya tidak tahu dia mimpi apa. Tetapi saya percaya ada kepuasan di dalam hidupnya karena tersedia untuk dia dan mamanya menyediakan itu untuk dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini apakah saudara menjalani hidup saudara dengan perasaan kosong, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera? Saudara telah berjuang untuk mengisinya, tapi sampai hari ini saudara belum menemukannya. Saudara tidak pernah akan terisi hidup saudara selain Kristus yang mengisi hidup saudara. Kepenuhan Kristus itulah yang membuat saudara akan menjalani kehidupan saudara dengan penuh pengharapan, kasih, dengan penuh sukacita dan kedamaian. Siapkan hati saudara, biarkan Tuhan Yesus masuk, dan saudara akan pulang meninggalkan tempat ini dengan membawa anugerah, sukacita, damai, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Selama ini kami telah mengembara begitu jauh. Kami mengisi kekosongan hati kami dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, namun semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada pengharapan di dalamnya, tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Hari lepas hari kami menjalani dengan perasaan hampa dan kosong, sampai kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan, yang adalah terang dunia. Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau siap mengisi kekosongan di dalam hati kami. Bersediakah kami untuk diisi oleh Engkau ya Tuhan? Engkau yang tahu. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau melawat saudara-saudara kami yang hari ini datang dengan berbagai-bagai keadaan. Ada yang datang karena kehilangan pengharapan, karena sakit penyakit mereka yang tidak berkesudahan. Ada yang datang dengan perasaan kehilangan kasih karena mereka tidak mendapatkan kasih. Ada yang datang dengan perasaan tidak ada sukacita karena sukacita mereka telah dirampas. Ada yang datang tanpa damai sejahtera karena mereka menyaksikan sering terjadi perselisihan. Tuhan, isilah hati mereka, penuhi hati mereka dengan kepenuhan-Mu, agar mereka pulang dengan satu perubahan yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.
forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. I can see your love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Tiada sorak dan pesta tanpa gegap gempita. Sang Sabda turun menjadi manusia. Malam itu, malaikat dengan terang mulia membawa kabar untuk perawan Maria. Terdengar gema bala tentara surga menyanyikan pujian gloria kepada para gembala. Satu berita sukacita, telah lahir juru selamat dunia. Setelah penantian yang begitu lama, di sebuah palungan sederhana, bayi mulia lahir di kandang hina. Terbalut lampin seadanya, tanda cinta sang Bapa di surga. Meninggalkan tahta kemuliaan surga, menanggalkan mahkota dan kuasa demi Via Dolorosa, penebusan
di puncak Golgota. Iya, Natal adalah berita Sang Putra, Anak Bapa yang turun ke dunia membayar hukuman dosa. Membawa damai bagi semesta, terang bagi dunia, sukacita untuk seluruh bangsa, dan cinta untuk manusia. Karena Dia, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara, lihatlah kotak-kotak yang menyala di depan. Malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita boleh menengok kembali ke 4 masa Advent yang sudah kita lewati bersama. Kisah Natal adalah kisah pengharapan sejati dari Allah. Ketika kita berjuang dengan kesulitan ekonomi, pergumulan relasi, sakit, penyakit, kehilangan orang yang dikasihi. Ketika dunia memberikan banyak alasan untuk kita boleh berputus asa, menyerah kalah. Adakah Natal memberikan pengharapan baru untuk kita? Sudahkah palungan membuat kita berani untuk percaya bahwa yang terbaik masih akan datang? Kisah Natal adalah kisah kasih Allah yang gigih untuk menebus kita. Yesus yang rela melakukan apapun, berapapun harganya untuk mendapatkan kita kembali. Pertanyaannya, apa arti kasih bagi kita? Adakah Natal menghadirkan kasih dalam hidup kita? Atau masihkah kita mengejar kasih yang palsu? Mengejar penerimaan dan kasih dari dunia? Kisah Natal juga menghadirkan pujian sukacita. Malam itu malaikat membawa sukacita besar. Para gembala yang awalnya takut dan gentar malam itu pulang dengan diliputi sukacita. Pertanyaannya, adakah kelahirannya membuat setiap kita bersukacita? Atau kita masih saja meletakkan sukacita kita pada tawaran-tawaran dunia? Kisah Natal adalah kisah sang Raja Damai yang memulihkan relasi kita yang rusak oleh karena dosa dengan Allah. Pertanyaannya, dalam hidup ini di tengah tuntutan dan tekanan sekitar, di tengah keriuhan dan kegaduhan dunia, adakah Natal menyuntikkan damai sejahtera dalam hati kita? Bapak Ibu Saudara, malam Natal identik dengan penyalaan lilin Natal. Satu lilin besar berwarna putih dinyalakan, merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Ya, Natal adalah momen kelahiran Yesus Kristus sebagai terang. Terang yang membawa harapan kepada dunia. Yohanes 1 ayat ke-5 mencatat terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terang selalu menang atas kegelapan. Tidak pernah terang ditelan kegelapan, betapapun kecilnya terang itu. Dan setelah lilin besar dinyalakan, maka di malam Natal, terang lilin akan diteruskan pada jemaat dengan lilin-lilin kecil di tangan. Jemaat diajak untuk turut serta menyebarkan harapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera pada dunia. Saudaraku, beranilah pancarkan cahayamu di tengah kegelapan dunia. Buatlah perbedaan di hati sesama yang memerlukan. Mungkin gak selalu enak dan gak selalu mudah. Tapi bukankah demikian jati diri lilin? Demi pancarkan terang, lilin akan ikhlas terbakar sampai habis. Saudaraku, mari jadikan Natal tahun ini lebih bermakna. Natal gak akan ada artinya jika Natal hanya sebuah perayaan tanpa adanya pertobatan dan kehidupan. Mari jemaat tundukkan kepala dan ambil waktu berefleksi sejenak.
Bagi jemaat yang sudah selesai mengambil waktu refleksi dan berkomitmen menjadi lilin-lilin kecilnya Kristus, saya mengajak setiap Bapak Ibu boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Silahkan nyalakan lilin elektrik yang ada di tanganmu. Dan saya mengajak setiap kita menyanyikan pujian ini bersama. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its words. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angels' voices, for God divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Satu malam yang kudus. Kembali kami diingatkan hidup kami, sekalipun dikelilingi kegelapan, kami masih ada di dunia. Tapi kami punya Yesus Kristus yang penebus. Yesus yang sudah lahir untuk setiap kami. Yesus yang memberikan sukacita, memberikan kasih, memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan untuk setiap kami. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, setiap orang yang mengaku percaya pada Engkau, boleh hidup di dalam terang. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk tidak hanya menikmati kasih itu, tetapi kami diberikan kesempatan untuk boleh berbagi kasih itu pada dunia. Untuk boleh mengabarkan berita sukacita ini pada dunia. Untuk boleh menerangi dunia dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini. Kiranya Tuhan terus dorong kami, mampukan kami berani boleh menjadi lilin-lilin kecil Kristus.
Karena untuk itulah malam Natal ini ada. Seluruh dunia boleh hidup di dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Sang Penebus yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan boleh mematikan lilin elektrik yang ada di tangan. Setiap tahun kita merayakan Natal. Menghias pohon Natal, membeli baju yang baru, kumpul bersama sanak keluarga dan sahabat. Ada beberapa kita yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan Natal di gereja. Namun, seberapa megah pun acara Natal, itu hanya dilupakan dan berlalu begitu saja. Tanpa sesungguhnya, Yesus lahir di hati kita semua. Namun Allah telah membuka hatinya dengan mengaruniakan Sang Juru Selamat itu buat kita sekalian. Adakah kita malam hari ini membukakan hati kita bagi Dia? Agar Allah itu lahir, bertahta, memenuhi hati dan hidup kita. Penuhilah hati kami ya Tuhan. Bertahtalah di atas kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami yang didera berbagai-bagai tantangan, pergumulan, kepahitan, kepedihan, penderitaan, Engkau tidak membiarkan kami ya Tuhan. Satu bukti nyata, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2022. Yang kami menyadari Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, betapa sulitnya kami dapat melewati hari lepas hari. Namun kami melihat kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang sudah Engkau nyatakan dengan lahir, mati dan bangkit, membuat hidup kami menjadi hidup yang berpengharapan lagi, hidup yang diliputi kasih lagi, hidup yang diliputi sukacita, dan hidup yang diliputi dengan damai sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih untuk berita yang sudah Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Hamba-Mu ingin berdoa yang hadir malam hari ini. Mungkin ada 1-2 orang yang sudah kehilangan pengharapannya, yang sudah tidak memiliki lagi sukacita di dalam hatinya, yang sudah kehilangan kasih, yang tidak memiliki damai sejahtera. Tuhan, hadirlah di dalam hati mereka. Jangan biarkan mereka meninggalkan rumah Tuhan ini dengan membawa beban yang sama ketika mereka datang. Pulangkan mereka dengan satu sukacita. Natal telah lahir di dalam hidup mereka. Kristus telah lahir dalam hidup mereka. Yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan, berikan mereka kekuatan, kelegaan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, bukalah hatimu dan terimalah anugerah berkat dari Tuhan. Kiranya pengasihan Allah yang sempurna, anugerah dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan beserta dengan saudara-saudara sekalian mulai malam ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan jemaat duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting buat saudara. Yang pertama adalah besok adalah hari Minggu. Pada hari Minggu itu tanggal 25 Desember bertepatan, kita di tempat ini ada 2 kali ibadah, jam 7.30 dan jam 10.30. Saya mengundang saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, boleh kembali hadir dan membawa sanak famili untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Dan yang kedua, yaitu tanggal 1 Januari, juga bertepatan dengan hari Minggu. Di gereja ini juga ada ibadah menyambut tahun baru, 2 kali juga, yaitu jam 7.30 dan jam 10.30. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin ingin memberikan persembahan, di kotak pintu ada tersedia kotak persembahan maupun di belakang. Saudara yang memberikan persembahan, saudara boleh masukkan ke dalam kotak persembahan. Demikian warta dari saya, akan persilakan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita memberikan salam kepada saudara-saudara kita. Katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita meninggalkan tempat ini dengan sukacita, karena Yesus lahir. Selamat merayakan Natal bersama keluarga kalian masing-masing. Bagi yang muda dapat turun
melalui tangga manual di belakang. Feliz Navidad.